mengurangi ketimpangan dunia, terkonsentrasi di tangan segelintir orang-orang yang seringkali berujung pada ketidaksetaraan finansial dan sosial. Kesetaraan dan kemakmuran harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, pandangan agama, bahkan kedudukan ekonomi, agar bangsa-bangsa berkembang ketika setiap orang mandiri. Seluruh dunia diuntungkan oleh tujuan berkelanjutan, bertujuan untuk mencapai kesempatan yang sama dan mengakhiri diskriminasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Adelia Fasya. Saya Insyira Sapitri. Nama saya Osi Oktania Putri. Nama saya Nia Raidinda Ratasubasila. Saya Rahmat Rizky Simanjunta. Kenalkan, nama saya Alisa Ajahra. Seperti yang sudah kalian lihat video singkat dari kami di awal mengenai SDGs 10, kami akan membahas lebih dalam mengenai SDG Goal 10. Tetapi sebelum itu, apa sih SDGs? Nah, SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu rangkaian tujuan global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs berfokus pada upaya pembangunan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan utama yang saling terkait dan terintegrasi, serta 169 target yang lebih spesifik untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs mencakup isu-isu penting seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan, pendidikan, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta perubahan iklim. Kali ini kelompok kami mendapati topik 10 dengan tema mengurangi ketimpangan. Ketimpangan sendiri diartikan sebagai ketidakseimbangan atau jarak antara masyarakat dengan berbagai konflik seperti konflik etis, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, konflik-konflik tersebut akan mengakibatkan perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, negara-negara yang ada di dunia bersama-sama melakukan usahanya untuk mengurangi ketimpangan yang ada di negaranya sendiri, terutama di Indonesia. Sekarang pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak sekali program kerja untuk mengurangi ketimpangan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ketimpangan pendidikan. Pemerintah Indonesia sekarang sudah melakukan banyak program kerja untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Mereka memberikan beasiswa agar masyarakatnya semua merasakan pendidikan yang sama. Salah satunya sebagai contoh yaitu KIP Kuliah, di mana KIP Kuliah sendiri memberikan kuliah gratis serta memberikan uang saku kepada mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan perguruan tinggi. Dengan adanya KIP Kuliah, banyak mahasiswa yang terbantu dalam menjalankan perguruan tingginya. Mereka tidak memikirkan biaya, hanya fokus ke dalam pelajaran yang mereka jalani. Dengan adanya KIP Kuliah, banyak sekali masyarakat yang terbantu untuk menjalankan pendidikan perguruan tinggi, dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berhasil menjadi sarjana karena bantuan KIP Kuliah. Hal itu juga dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kurang mampu yang berada di dalam desa, sehingga mereka tetap merasakan pendidikan yang setara dengan orang-orang yang ada di kota. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tantangan dan peluang yang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Yang pertama itu ada tantangan. Tantangan dalam ketimpangan ekonomi yang persisten merupakan tantangan ekonomi yang tinggi dan terus bertahan menjadi salah satu tantangan utama. Upaya untuk mengurangi ketimpangan dalam pendapatan dan kekayaan sangat memerlukan adanya kebijakan yang kuat untuk mendistribusikan sumber daya dengan lebih merata. Dan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan kebijakan ekonomi yang inklusif. Yang selanjutnya ada ketimpangan dasar terhadap layanan dasar, yaitu banyaknya negara yang masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
yang dimana ketimpangan dalam akses terhadap layanan-layanan ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial serta memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan. 3. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai SDGs 10. Diskriminasi gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik memperkuat ketimpangan secara keseluruhan. 4. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar wilayah di dalam suatu ketimpangan terhadap akses teknologi, peningkatan ketimpangan digital. Melalui pengidentifikasi tantangan dan peluang tersebut, diharapkan bahwa upaya mencapai SDGs 10 dapat diarahkan dengan lebih efektif dengan memperkuat langkah-langkah yang mendukung pengurangan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, inovasi dan teknologi. Kemajuan dalam teknologi dapat menjadi peluang untuk mengurangi ketimpangan. Teknologi dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang terpinggirkan, misalnya melalui penggunaan teknologi dalam pertanian, perdagangan, dan layanan lainnya. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dan lembaga internasional dapat mengatasi ketimpangan global. Ini dapat mencakup akses ke pasar global, teknologi, dan sumber daya finansial. Dengan kerjasama ini, negara-negara yang kurang maju dapat memperoleh akses ke teknologi dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga, peningkatan literasi dan pendidikan. Pencapaian SDGs nomor 10 dan membangun dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua. Kesimpulan dari SDGs nomor 10, tujuan ini menyoroti pentingnya menciptakan masyarakat yang inklusif, adil dan berkeadilan bagi semua individu tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Untuk mencapai SDGs nomor 10, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Penting untuk diingat bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kekuasaan politik. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dalam berbagai dimensi kehidupan.